وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره إلى يوم الدين. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat, a'azakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di salah satu rumah dari rumah Allah, di salah satu tempat yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi, fi baitin min buyutillah, fi masjid min masajidillah, di rumah dari rumah Allah, di masjid dari masjid-masjid Allah. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib tadi, maka seperti biasa di hari Kamis malam Jumat kita pembahasan kitab Manzumah Al-Mimiyah, Al-Manzumah Al-Mimiyah fil Wasaya wal Adabil Ilmiyah. Manzumah Mimiyah itu terkait dengan kumpulan bait syair yang diakhiri oleh huruf mim. Fil Wasaya, pembahasan terkait dengan wasiat wal adab dan juga adab al-ilmiyah, adab yang ilmiah oleh para penuntut ilmu. Kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahmatullah ta'ala alaih. Sekaligus kita membaca syarah penjelasan dari kitab ini, syarah dari Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar, seorang ulama di kota Madinah, pengajar tetap Masjid Nabawi, hafizahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azakumullah. Di malam ini kita membahas bait syair yang ke-38, tepatnya di halaman ke-52 dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi. Di bagian paling bawah, bait syair ke-38 masih pujian dan keutamaan orang yang mempelajari ilmu agama. Kata beliau di sini, rahimahullah, Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahmatullah ta'ala alaih: wassalikuna tariqal ilmi yaslukuhum ilal jinani tariqan bari'un nasami. Wassalikun, orang-orang yang mereka menempuh at-tariq, menempuh jalan. Untuk apa? Al-ilm, jalan ilmu tentunya. Jalan untuk mendapatkan ilmu. Orang-orang yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, yaslukuhum, maka Syekh menyebutkan yaslukuhum ilal jinani tariqan bari'un nasami. Yaslukuhum, bari'un nasam itu fa'ilnya, di belakang fa'ilnya. Orang yang menempuh
jalan untuk mendapatkan ilmu, bari'un nasam, artinya apa? Sang pencipta, pencipta seluruh makhluk, yaslukuhum, akan memberikan jalan untuk mereka, ilal jinan, menuju kepada surga, tariqan, itu sebagai jalan. Allah mudahkan jalan untuk mereka menuju surga. Apa maksudnya ini? Yaslukuhum, yasluku fa'ilnya di belakang, bari'un nasam. Bari'un nasam itu sang pencipta seluruh makhluk, maksudnya Allah. Allah yaslukuhum, akan membawa mereka ilal jinan, masuk ke dalam surga. Berarti faedahnya apa jamaah? Di antara jalan pintas menuju surga dengan mempelajari ilmu agama. Kalau kita telah bahas di bait syair yang sebelumnya, bait syair yang ke-37, terkait dengan keutamaan orang yang keluar dari rumahnya mempelajari ilmu bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Orang yang berjihad memakai baju besi, mereka jihad dengan sungguh-sungguh, para penuntut ilmu. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, demikian pula di bait syair yang ke-38, Syekh ingin menegaskan kepada kita bahwa orang yang belajar agama, Allah akan bawa mereka menuju jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu jalan pintasnya. Salah satu jalan pintasnya menuntut ilmu agama, mengangkat kebodohan pada diri sendiri dan meniatkan untuk mengangkat kebodohan pada orang lain. Kata Syekh Abdul Razak menjelaskan tentang maksud Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami di sini, hadhil jumlatu aydan jaa taqriruha fi hadithi Abi Darda'i qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata beliau Syekh Abdul Razak di dalam syarah kitab ini, hadhil jumlatu aydan, kalimat ini juga jaa taqriruha, telah datang penguatnya. Takrir ya, artinya penguat. Telah datang penguatnya, artinya apa? Ucapan Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami ini juga telah datang penguatnya, karena beliau tidak berbicara kecuali ada dalilnya. Orang yang belajar agama, Allah akan bawa mereka ke surga. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abi Darda, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, annahu qal, bahwa beliau mengatakan Rasulullah bersabda di dalam riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim, apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka, siapa saja, salaka, yang menempuh, tariqan, sebuah jalan. Di sini man maknanya umum, dia mencakup siapapun itu, laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, putih, hitam, suku manapun, apakah dia orang Arab atau selain Arab. Siapa saja yang menempuh sebuah jalan, menempuh berarti berusaha, dan menempuh itu ada menempuh secara hissiyah, badannya bergerak, dan ada menempuh secara maknawi, hatinya bergerak. Ada orang datang dari rumahnya ke masjid, dia bukan mau belajar agama, dia cuma mau sholat, tapi kebetulan ada majelis ilmu, duduk dia di situ, sama sekali nggak ada niat untuk belajar, duduk di situ. Nah, ini berbeda keadaannya dengan orang yang memang sengaja datang ke masjid karena memang mau belajar agama. Dalam hadis Nabi mengatakan man salaka tariqan, siapa saja yang menempuh jalan. Apakah jalannya jalan hissiyah, anggota tubuhnya yang bergerak, ataupun jalan maknawiyah, memang hatinya tergerak untuk menggerakkan badannya ke masjid tadi. Yaltamisu fihi ilman, kata Nabi, yang dia memang tidak mencari apapun kecuali ilmu. Coba lihat itu, dia datang ke masjid bukan karena ada temannya yang datang sehingga dia juga ikut kumpul. Ini biasanya ibu-ibu kalau datang taklim
Dia konfirmasi dulu ke temannya, datang nggak malam ini? Nggak datang temannya, nggak datang dia. Karena memang niatnya memang untuk kumpul-kumpul saja. Makanya kalau sampai masjid cerita itu biasa, karena niatnya dari rumah bukan untuk belajar agama. Kumpul-kumpul bersama. Ya, kalau bahasa kita reunian, udah lama nggak kenalan, nggak lama nggak jumpa. Nanti kita jumpa di tempat taklim saja. Ya, nah ini berbeda keadaan yang disebutkan oleh Nabi. Kalau orang yang mereka menempuh jalan memang niatnya dari rumah, saya ini mau belajar agama. Apa buktinya belajar agama? Bawa buku, bawa pulpen. Itu namanya betul-betul mau belajar agama. Maka kalau dia melakukan itu, kata Nabi, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuk dia jalan menuju surga. Dikasih jalan pintas kita. Kalaulah jalan masuk ke surga itu berlika-liku, ada kanan, ada kiri, melewati rintangan ini dan itu, Allah akan berikan jalan lurus untuk mudah masuk surga. Itu maksudnya jamaah. Bagaimana caranya supaya kita mudah masuk surga? Belajar agama, ikhlaskan niat untuk mengangkat kebodohan dan mengangkat kebodohan pada diri sendiri dan orang lain. Kata beliau di sini, waja'at hadhil lafzah fi sahih Muslim. Ini datang dalam sahih Muslim. Min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, fi siyaqin tawil, dalam konteks yang panjang. Siyak itu artinya konteks. Dalam konteks yang panjang ada lagi keutamaan belajar ilmu agama yang lebih panjang lagi konteksnya. Ya, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Dari hadis Abu Hurairah, tadi Abu Darda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam hadis Abu Hurairah lebih panjang lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini Syekh memutus. Beliau mengatakan al-hadis. Maksudnya apa? Lanjutan hadisnya masih ada. Kalau lanjutannya lagi masih ada lagi jamaah. Kata beliau, Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Ini di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah yang lebih lengkap lagi. Kata Nabi SAW, man naffasa an mu'min qurbatan min qurabid dunia. Siapa saja nafasa. Nafasa itu dia menyelesaikan, dia memudahkan, dia menghilangkan. Siapa saja yang menyelesaikan, memudahkan, menghilangkan an mu'min, dari seorang mukmin, kurbatan, kesulitan yang sangat sulit. Kurbah itu kesulitan yang sangat sulit. Kalau ini botol, buka tutupnya ini mudah atau tidak? Mudah saja. Ya. Kalau ada orang yang membantu membukakan botol ini, itu enggak sulit. Tapi Nabi mengatakan siapa yang menghilangkan, menyelesaikan sebuah kesulitan, kurbah, kesulitan yang sangat sulit, min qurabid dunia, dari kesulitan yang ada di dunia ini, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah juga akan menyelesaikan kesulitan dia dari kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat nanti. Artinya apa jemaah? Kalau kita selesaikan kesulitan orang, Allah juga akan selesaikan kesulitan kita di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari yang tidak bermanfaat harta dan anak. Uang kita enggak manfaat, anak kita enggak manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang mereka menghadap kepada Allah, mendatangi Allah dengan hati yang selamat.
Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Para ulama menafsirkan. Kata para ulama, di antara kesulitan yang paling sulit di dunia ini masalah menyelesaikan hutang. Orang hutang itu mudah, membayarnya sulit jamaah. Sulit. Kadang sebuah utang yang sudah kita pastikan bulan depan akan ada uangnya untuk diganti, sehingga berani kita untuk meminjam, saat jatuh tempo sulit untuk kita bayar. Ini ketika ada orang yang memudahkan urusan orang yang seperti ini dalam keadaan sulit, maka Allah akan mudahkan urusan dia di hari kiamat. Apakah memang orang yang dihutangi menyelesaikan secara langsung, atau ada orang dari luar yang tidak ada sangkut pautnya antara si pemberi hutang dan orang yang berhutang yang menyelesaikan? Sama saja. Nah, ini sebuah keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan, فَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, kata Allah, kalau ada orang yang sulit, orang yang berhutang dalam keadaan sulit, ada orang punya hutang banyak dalam keadaan sulit dia, fanadhiratun ila maisarah, kata Allah, maka berilah tangguh, fanadhirah, tunggulah, berilah tenggang sampai dia memiliki maisarah, kelapangan. Kalau kita ngasih orang hutang dalam keadaan orang ini memang sulit, mudahkan urusannya kalau memang kita betul-betul tidak lagi membutuhkan uang itu. Beri tangguh dia, kata Allah, fanadhiratun ila maisarah, beri tangguh dia artinya tunggu sampai dia betul-betul mampu dan memiliki kelapangan. Tapi Allah memberikan pilihan kedua. Selain kita memberikan jangka waktu yang lebih lama supaya dia mudah melunasinya, Allah kasih pilihan kedua. Wa an tasaddaqu khairul lakum, tapi jika kalian mengikhlaskannya, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian menerima pembayaran dari orang tersebut, in kuntum ta'lamun. Ini jika kalian ketahui keutamaannya. Tapi ini bukan dalil untuk mempermudah seseorang itu bergampangan dengan hutang piutang, ya. Sehingga dia katakan, oh enggak apa-apa, orang kenal dakwah itu enak dihutangin, karena dia tahu hadisnya, siapa yang dalam keadaan sulit, kalau dimudahkan, Allah akan mudahkan urusan dia di hari kiamat. Jangan juga dipakai dalil ketika ada yang menagih hutang, karena banyak orang zaman sekarang kalau dia hutang seakan-akan dia tidak mau membayar kecuali orang yang beri hutang itu menagih. Akhirnya orang yang menghutangin itu kayak dia yang punya hutang. Nah, ini sifat yang tidak baik dari seorang mukmin. Seorang itu tidak berhutang kecuali dia bisa memastikan kapan dia melunasinya. Nah, kalau kita hutang, ya, alangkah baiknya kita sebutkan kapan temponya akan kita lunasi, ya. Dan dia kata memang setelah jatuh tempo dan kita sulit untuk melunasinya, kita memohon maaf kepada dia supaya kita tidak terhitung sebagai orang yang khianat di dalam janji kita, sehingga orang-orang tidak mencabut rasa kepercayaannya kepada kita. Baik, ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi kalau ada yang sulit, kasih ringan, ya, mudahkan urusan mereka. Nah, ini penafsiran yang ditafsirkan oleh para ulama. Man naffasa an mu'min qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyelesaikan, memudahkan urusan orang ketika dia berada di atas kesulitan yang besar, maka Allah akan mudahkan urusan dia untuk menyelesaikan kesulitannya pula tatkala dia ada di hari kiamat nanti. Di hari kiamat itu banyak sekali ujian jamaah, banyak sekali kesulitan, banyak sekali sesuatu yang mesti dipertanggungjawabkan. Ada yaumul mizan, yang ditimbang adalah amal. Demikian pula ada hari di mana seorang akan mempertanggungjawabkan dari apa yang dia lakukan. Pada saat itu mulut Allah kunci, yang berbicara adalah tangan, sementara kaki menjadi saksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang bicara tangan mereka, tangan manusia berbicara. Ini mustahil. Tapi kalau Allah bilang bisa, bisa. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah bilang bisa, bisa. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Allah SWT menyebutkan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap perbuatan mereka tatkala mereka berada di dunia.
Jadi Allah mudahkan itu. Ingat janji Allah, Allah mudahkan. Kalau memang kita orang yang memiliki kelapangan, selesaikan urusan kesulitan kaum muslimin. Dengan itu semoga Allah menjadikan kita sebagai orang yang dimudahkan di akhirat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa saja yang memudahkan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Coba lihat jemaah. Semua jenis mu'sir, kesulitan. Ada orang sulit bayar utang, selesaikan. Ada orang sulit dalam tugas-tugasnya, bantu dia. Ada orang sulit dalam menangani pendidikan anak-anaknya, beri solusi. Ada orang yang sulit untuk menasehati istrinya, maka kita bisa membantu apapun itu, bantu. Ada orang yang butuh dengan biaya, selamatkan mereka. Ada orang yang memang membutuhkan sesuatu, bantu mereka. Semua jenis kesulitan. Man yassara ala mu'sir. Siapa saja di antara kalian yang memudahkan urusan orang yang sedang susah-susahnya, Allah akan mudahkan di akhirat. Sebaliknya apa? Mafhumul mukhalafah kita, pemahaman kebalikan kita, kalau ada orang yang sulit kita mudahkan, Allah akan mudahkan. Pemahaman kebalikan kita apa? Kalau ada orang yang sulit kemudian kita semakin susahkan, berarti Allah akan susahkan urusan kita di akhirat. Ini kan banyak yang seperti ini. Ada orang butuh kerjaan, padahal kita bisa memberikan lapangan pekerjaan, tapi ada-ada saja bisikan syaitan itu membuat orang tidak mau memberi. Kamu rasa dulu sulitnya cari kerja, jangan langsung enak saya terima, kamu sulit dulu. Padahal kalau dia berikan solusi, selesai perkara. Tapi dia mempersulit urusan orang, ya, mempersulit urusan orang. Nah, ini banyak ini di pondok-pondok pesantren. Kadang ada anak-anak yang sudah harus pulang kampung, tetapi pengurus-pengurus pondok menahan anak tersebut dengan harus melakukan bakti kepada pondok. Kamu harus melakukan ini dan itu, baru keluar ijazahnya. Na'udzubillah. Demikian pula di dunia pendidikan umum, di perkuliahan, yang pernah kuliah, dipersulit untuk menyelesaikan S1, ya, itu bukan sesuatu yang mudah. Kita harus mengejar kiri kanan, dosen ini, dosen itu. Dijanjikan datang ke sini, datang ke situ. Ketika datang ternyata tidak ada. Ketika dijanjikan ternyata khianat. Ketika dibayar ternyata juga dipersulit. Semua itu ditempuh oleh orang-orang yang padahal kalau dimudahkan selesai semuanya. Ini ma'asyiral muslimin azzakumullah. Ingat, al-jaza'u min jinsil amal. Min jinsil amal. Kita sulitkan orang, pasti Allah sulitkan kita. Kalau Allah enggak balas di dunia, di akhirat tunggu. Ya. Tapi sebaliknya kata Nabi, man yassara ala mu'sir, siapa yang memudahkan urusan orang yang sulit, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi mengatakan, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin, seorang muslim, wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, dia tidak membeberkan dosa seseorang, dia sembunyikan, cukup dia saja yang tahu, apalagi orang itu sudah bertaubat, maka dia tidak menyebarkan, dia sembunyikan aib seseorang yang tidak pantas untuk diceritakan. Apa janji Allah? Apa janji Nabi SAW? Apa janji syariat Allah SWT? Kata Nabi, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah juga akan tutupi aib dosanya di dunia dan di akhirat. Pasti Allah tutupi. Allah akan tutupi aib dia di dunia di akhirat. Enggak ada orang di dunia ini enggak punya dosa, jemaah. Tapi apa gunanya kita sebarkan dosanya orang? Apalagi orang itu sudah bertaubat. Orang itu sudah meninggalkan dosa itu dengan waktu yang lebih lama. Dia sudah bersimpuh di hadapan ulama, dia belajar kepada ulama, dia menghafal matan-matan buku-buku para ulama. Pulang ke negerinya menjadi ustadz, kemudian kita dengan lantangnya menyebarkan aibnya. Na'udzubillah. Yang dulu biarlah dulu. Dia yang dulu berbeda dengan dia yang sekarang. Dia sudah bertaubat kepada Allah. Dia telah membuktikan taubatnya dengan belajar agama dan menyebarkan syiar Allah. Sementara kita tidak memiliki andil untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tutup aib mereka. Semua manusia punya masa silam yang telah berlalu, tapi dia telah berusaha untuk mengubur itu. Maka jangan kita mengorek-ngorek kembali. Nah, ini sifat yang tidak baik yang kita diminta berlindung
oleh Allah kepada Allah SWT dari sifat yang seperti ini, dari teman yang Nabi mensifatinya dengan sahibun makir. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makir. Ya Allah, lindungilah aku dari teman dekat pembuat makar. Ainuhu tarani, matanya memang melihatku ya Allah. Wa qalbuhu yar'ani, tapi hatinya mengintaiku. Matanya melihat, hatinya mengintai. Tahu ini? Dia melihat kita, suka jalan sama kita, duduk berbarengan sama kita. Kalau kita di sini, dia ada di sini. Matanya melihat, tapi gerak-gerik kita semuanya diintai dan disimpan dalam hati. In ra'a hasanatan dafanaha. Kalau sudah meledak, kata Nabi SAW, kalau dia melihat keburukan, kebaikan yang kalian lakukan, in ra'a hasanatan dafanaha. Kalau dia lihat kebaikan yang kalian lakukan, dia kubur. Tahu dikubur? Dafanaha. Artinya apa? Dufina. Dia kubur, dia gali lubang dalam, ditutupnya semua kebaikan yang kita lakukan, ditimbun seakan-akan tidak ada. Wa idza ra'a sayyi'atan adza'aha, tapi Nabi mengatakan kalau dia melihat kalian melakukan keburukan satu kali saja, dia sebarkan kemana-mana sampai orang-orang yang seakan-akan tidak sangka kita mereka tahu, orang pun bisa tahu. Coba lihat itu jamaah. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi yang seperti ini adalah sifat orang-orang munafik. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Dalam Al-Quran kata Allah, orang munafik itu cirinya kalau kalian ditimpa kebaikan tasu'hum, mereka enggak suka. Ada temannya yang dapat rezeki beli motor baru, hasad dia. Ada temannya yang Allah bukakan pintu rezeki bisa membeli rumah baru, hasad dia. Dia enggak suka dengan itu. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kata Allah, kalau kalian ditimpa dengan keburukan, dia orang yang paling pertama senang. Dia orang yang paling pertama berbahagia dengan itu. Na'udzubillah. Ini namanya khalilin makir, teman pembuat makar. Tutup aib saudara kita. Bisa jadi aib saudara kita pada hari ini yang terbuka di khalayak ramai, kita pandang buruk karena Allah belum membongkar aib yang ada pada diri kita. Mungkin kalau dibuka apa yang ada pada diri kita jemaah, lebih parah lagi dibandingkan saudara kita itu. Makanya doa, ketika ada orang yang mendapatkan musibah, jatuh dalam dosa, kita enggak mengkucilkan dia dengan dosa yang dia buat. Kita enggak merendahkan dia dengan dosa yang dia buat. Berlindung kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melindungi aku dari musibah yang ditimpakan kepada orang tersebut. Allah selamatkan kita. Allah selamatkan kita. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Kemudian kata Nabi SAW, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah terus menolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ini banyak sekali janji-janji Nabi SAW yang itu pasti tidak akan diselisihi oleh Allah. Allahu la yukhliful mi'ad. Allah enggak menyelisihi janji. Allah enggak pernah berkhianat menyelisihi janji. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan terus tolong hamba. Maka al abdu fi auni akhi, selama hamba itu menolong saudaranya. Mudahkan urusan orang. Mudahkan urusan orang. Waman salaka tariqan, terakhir kata Nabi, waman salaka tariqan, siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia niatkan memang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam riwayat Muslim, hadis panjangnya ada lanjutan lagi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka baca Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka saling belajar agama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun pada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi dengan rahmat, wa hafathumul malaikah, mereka akan diliputi, dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan sebut-sebut nama mereka dan perkenalkan mereka sebagai hamba yang baik di hadapan makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, para malaikat, makhluk yang mulia di sisi Allah. Kemudian terakhir Nabi mengatakan di dalam hadis ini lanjutannya, wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kata Nabi SAW, siapa yang lambat amalnya maka bagusnya nasab tidak dapat mengejar ketertinggalan amal. Siapa yang enggak lomba-lomba dalam amal, bagusnya nasab kita walaupun kita keturunan Nabi, itu tidak bisa mengejar ketertinggalan amal kita. Jadi kita mulia bukan karena nasab kita, kita mulia bukan karena bapak kita mulia bukan karena orang tua kita adalah ustadz, bukan, tetapi kita mulia karena kita berlomba dalam beramal. Ya, laisal fata man yaqulu
kana abi wa kana abi. Seorang pemuda yang gentleman itu, kata seorang penyair, bukan yang dia selalu mempromosikan bapakku ini adalah seorang ini, bukan. Walakinnal fata, pemuda yang gentleman itu yang dia mengatakan ha anada, ini aku apa adanya. Ini yang kalian lihat aku, maka inilah aku. Aku bukan terkenal karena bapakku, tapi aku dikenal karena aku sendiri. Nah, ini ucapan seorang penyair yang masyhur. Kemudian kata Syekh, wa qad syaraha Ibnu Rajab rahimahullah fi syarhihi lil Arba'in An-Nawawiyah. Sungguh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ini salah seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali, masyhur, ya. Seorang ulama yang memiliki syarah untuk kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Bahkan beliau, ya, memiliki tambahan hadis-hadis terkait dengan hukum-hukum yang ada di seputar agama Islam ini di dalam kitab beliau untuk kitab syarah atau kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Qauluhu wassalikuna tariqal ilmi. Kata beliau, adapun orang-orang yang menempuh jalan ilmu untuk mendapatkan ilmu, ay as-sairuna fi talabihil maudun fi tahsilihi. Orang-orang yang mereka telah menempuh jalan untuk mencari ilmu dan mendapatkan ilmu, yaslukuhum ilal jinan, maka Allah akan membawa mereka ilal jinan, ke dalam surga. Tariqan, dan itu jalan yang Allah berikan, bari'un nasam, dari pencipta seluruh makhluk. Bari itu adalah fa'il, yasluk fa'il dari kata yasluk. Ini paham ya? Kalimat yasluk di situ fa'ilnya di ujung, bari'un nasam. Bari'u itu mudhaf mudhafun ilaih, an-nasam mudhafun ilaih. Ai yaslukuhum bari'un nasam. Maksudnya apa? Allah, ya, yang bernama Bari, Al-Bari itu nama Allah, ya, pencipta artinya. Allah akan membawa mereka ke jalan, ai Allah tariqan. Allah akan bawa mereka ke sebuah jalan, yusilu ilal jinan, yang mengantarkan mereka kepada surga, wal fauzu biridhar rahman, dan kemenangan dengan ridhanya Ar-Rahman Allah. Wal Bari ismun min asma'illah. Adapun Al-Bari itu nama dari nama-nama Allah, kama fil ayatil akhirah, sebagaimana ayat terakhir min suratil Hasyr, dalam surah Al-Hasyr. Wa kama fi qawlihi fi suratil Baqarah, demikian pula Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, fatubu ila bari'ikum, taubatlah kalian kepada sang pencipta kalian. Wa hada min babil jaza' min jinsil amal, ini adalah balasan, Allah akan sesuaikan dengan amalan, kata Syekh. Ini kaidah ya dalam Islam masyhur, al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Tapi jangan ada kata-kata kualat ya. Jangan bilang kualat apalagi bilang karma, jangan. Ya, karena itu bahasa-bahasa yang tidak baik. Ya. Tapi dalam Islam itu kita kenal kaidah al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai amal. Kalau kita buat begini pasti Allah balas begini. Kalau kita menuntut ilmu pasti Allah balas dengan surga. Kalau kita dapat sulitan pasti Allah balas dengan kemudahan. Faman salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mereka meniatkan untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan mereka untuk menuju jalan kepada surga. Wa hadithu Abi Hurairah al-mutaqaddim mustamilun ala umurin adidah kulliha min hadzal bab. Adapun hadis Abu Hurairah yang telah berlalu itu mencakup segala perkara yang sangat banyak, semuanya terdapat di dalam bab ini. Kemudian terakhir kata Syekh, wal jannatu la tudkhal wa la tunalu illa bil iman wa ta'atillah. Surga, kata beliau, wal jannah, surga itu la tudkhal, tidak bisa dimasuki, wala tunal, tidak bisa didapatkan, illa bil iman, kecuali dengan keimanan, wa ta'atillah, dan mentaati Allah. Enggak akan mungkin seorang kafir masuk surga dengan tidak adanya iman, walaupun banyak amal baiknya. Sebagaimana orang-orang rasionalisme yang mencocok logikan akal untuk membawa-bawa syariat dengan akal mereka. Mereka mengatakan kafir juga masuk surga. Kafir masuk surga kata mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Rabb yang Maha Adil.
Allah nggak mungkin lupakan jasa mereka. Ini penemu lampu, ini lampu. Siapa yang menemukan? Orang kafir. Mati dalam keadaan kafir, Allah Rabb yang maha adil. Hari ini masjid pakai lampu. Orang mudah ibadah karena adanya lampu. Penemu listrik. Orang mudah berceramah dengan ada mikrofon, dengan adanya saluran listrik. Itu disebabkan mereka-mereka orang-orang yang bukan dari kalangan kaum muslimin. Tapi coba lihat, mereka mengatakan Allah Rabb yang maha adil, Allah akan selamatkan mereka. Ini kaidah batil yang seperti ini. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Allah katakan tidak ada yang mencegah sedekah orang kafir itu, kebaikan yang mereka lakukan Allah terima, kecuali karena mereka kafir kepada Allah. Akhirnya nggak diterima. Ini ayat mau dikemanakan? Artinya apa? Sebanyak apapun kebaikan seseorang, kalau tidak ada keimanan di dalamnya, Allah nggak akan terima. Makanya syurutu qabulil amal, syarat terimanya amal ada 3. Ini hafal mati nih. Syurutu qabulil amal 3. Syarat terimanya amal ada 3. Al-awwal al-imanu billah. Yang pertama beriman. Kafir nggak diterima amalnya, sebanyak apapun sedekahnya. Boleh kita terima sumbangan orang kafir? Boleh, selama nggak ada syarat, selama nggak ada ikatan, boleh terima. Tapi apakah si kafir dapat pahala di sisi Allah? La. Secuil kuku pun nggak dapat. Nggak ada dapat. Kenapa? Karena Allah mengatakan tidak ada yang mencegah mereka dapat pahala atas sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Itu dalil ya dari ayat Al-Quran. Amalan mereka nggak diterima. Yang kedua, syurutu qabulil amal al-ikhlas. Al-amalu bi ghairi riya' wala sum'ah. Beramal tanpa riya', tanpa sum'ah, enggak ingin dilihat, enggak ingin dipuji, enggak ingin didengar. Siapa dia? Apapun yang dia lakukan, semuanya murni untuk Allah. Yang ketiga, al-muwafaqatu lima ja'a bihi Rasulullah. Seorang itu harus mencocoki amal yang diajarkan oleh Nabi. Maka kata beliau, wal jannatu la tudkhal. Surga itu enggak bisa kita masuki, wala tunal, enggak bisa didapatkan illa bil iman, kecuali dengan beriman. Apakah cukup dengan beriman? Tidak. Wa ta'atillah, harus ada ketaatan kepada Allah. Makanya Allah mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang telah kalian amalkan. Itu al-ba di situ bima, al-ba, ba-nya ba sababiyah namanya dalam bahasa Arab. Artinya sebab. Masuklah kalian ke dalam surga karena sebab perbuatan kalian. Berarti apa? Seorang yang menuntut ilmu, mereka akan dapat surga sebab amal mereka. Orang yang enggak belajar ilmu, mereka juga akan pertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan di dunia. La sabila ila ma'rifatil iman wal amal salih illa bil ilmin nafi. Seorang tidak akan bisa menempuh yang namanya keimanan dan juga menempuh amalan soleh kecuali harus memiliki ilmu yang bermanfaat. Bagaimana keimanan kita kepada Allah itu benar, bagaimana keimanan kita tentang Islam ini benar, bagaimana keimanan kita kepada Nabi itu benar, bagaimana kita mengimani seluruh penciptaan Allah itu benar, kecuali harus memiliki ilmu yang bermanfaat. Dan bagaimana kita bisa beramal soleh kalau nggak berilmu? Makanya salah ucapan seseorang, biar saja orang tersebut tidak belajar agama, yang penting berbakti kepada kedua orang tua. Ada yang bilang begini, biar saja saya jauh dari ilmu agama, saya ndak pesantren, yang penting saya berbakti sama orang tua. Bagaimana caranya dia berbakti sama orang tua kalau tanpa ilmu? Na'udzubillah. Ya, tentunya orang-orang yang belajar agama baru mereka faham bagaimana berbakti. Kalau orang ndak belajar ilmu agama, cara berbaktinya bagaimana? Sujud di hadapan mamanya setiap lebaran, sujud di hadapan bapaknya. Kalau perlu dicuci air kakinya, diminum. Ya, itu anggapan sebagian orang. Itulah hormat sama orang tua. Justru kalau kita tidak sujud, itu dikatakan tidak sopan. Na'udzubillah, ini namanya bakti ala diri sendiri, bukan bakti ala syariat. Yang seperti ini kita tidak menoleh kepada mereka. Doakan mereka, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada semuanya, menunjuki kita kepada jalan yang lurus, dan mewafatkan kita di atas keislaman dan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Nuktafi bihadzal qadar. Ini yang dapat kita bahas di malam ini, semoga bermanfaat. Hadza huwa wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.